Di sebuah desa terpencil, ada sebuah rumah tua yang dikenal sebagai bekas rumah dukun bernama Pak Jaka. Dulu, Pak Jaka dikenal sebagai dukun yang sangat sakti, tetapi juga sangat ditakuti. Banyak orang datang kepadanya untuk meminta pertolongan atau mengutuk musuh-musuh mereka. Namun, setelah kematian misterius Pak Jaka, rumahnya ditinggalkan dan dianggap angker oleh penduduk desa. Suatu hari, seorang peneliti muda bernama Dina yang tertarik dengan ilmu gaib dan sejarah lokal mendengar cerita tentang Pak Jaka dan rumahnya. Dina memutuskan untuk mengunjungi desa tersebut dan menyelidiki rumah tua itu. Meski sudah diperingatkan oleh penduduk desa, Dina tetap bersikeras untuk pergi. Dina tiba di desa dan langsung menuju rumah tua itu. Rumah itu tampak sangat menyeramkan dengan pintu dan jendela yang berderit, serta tanaman liar yang tumbuh di sekitarnya. Namun, keberanian Dina tak goyah. Ia memasuki rumah itu dan mulai menjelajahi setiap ruangan. Di dalam rumah, ia menemukan banyak benda aneh dan barang-barang ritual yang ditinggalkan begitu saja. Di salah satu ruangan, Dina menemukan sebuah buku tua yang tampaknya adalah buku catatan Pak Jaka. Buku itu berisi berbagai macam mantra dan ritual yang digunakan oleh dukun tersebut. Dina mulai membaca buku itu dengan penuh minat, hingga ia menemukan sebuah halaman yang menggambarkan ritual pemanggilan roh. Ritual itu tampak sangat rumit dan berbahaya. Malam itu, Dina memutuskan untuk bermalam di rumah tersebut. Ia menyiapkan tempat tidurnya di ruang tamu, dengan lampu minyak sebagai satu-satunya sumber cahaya. Namun, tengah malam, Dina terbangun oleh suara-suara aneh. Ia mendengar bisikan dan langkah kaki di sekitar rumah. Dengan rasa penasaran dan sedikit takut, Dina memutuskan untuk mencari sumber suara tersebut. Dina mengikuti suara itu hingga ke ruang bawah tanah rumah tersebut. Ruang bawah tanah itu gelap dan lembab, dengan bau yang tidak sedap. Di sudut ruangan, ia melihat sebuah pintu kecil yang tampaknya menuju ke sebuah ruangan tersembunyi. Dina membuka pintu itu dan menemukan sebuah ruangan rahasia yang penuh dengan simbol-simbol aneh dan lilin yang telah lama padam. Di tengah ruangan itu, terdapat sebuah lingkaran besar dengan simbol-simbol yang tampak seperti digunakan untuk ritual pemanggilan roh. Dina merasa merinding, tetapi juga semakin penasaran. Ia memutuskan untuk mencoba ritual pemanggilan roh yang ia baca di buku catatan Pak Jaka. Dina menyalakan lilin-lilin yang ada di ruangan itu dan mulai mengucapkan mantra dari buku tersebut. Semakin lama ia mengucapkan mantra, semakin kuat suara bisikan di sekitarnya. Tiba-tiba, angin kencang bertiup di dalam ruangan, dan lilin-lilin pun padam. Dina merasa ada sesuatu yang mengawasinya dalam kegelapan. Saat ia mencoba menyalakan kembali lilin-lilin tersebut, ia melihat bayangan seorang pria tua dengan mata merah menyala di sudut ruangan. Pria itu tampak sangat marah dan menatap Dina dengan intens. "Siapa yang berani mengusik ketenanganku?" tanya sosok itu dengan suara serak dan mengerikan. Dina merasa takut tetapi mencoba untuk tetap tenang. "Aku hanya ingin mengetahui lebih banyak tentangmu dan kekuatan yang kau miliki," jawab Dina dengan suara bergetar. Pria tua itu mendekat, dan Dina merasa tubuhnya membeku. "Kau telah melakukan kesalahan besar dengan memanggilku. Sekarang, kau akan membayar harganya," kata pria itu dengan suara yang semakin dalam. Tiba-tiba, pria tua itu berubah menjadi bayangan hitam yang melingkupi tubuh Dina. Dina merasa tubuhnya kaku dan tidak bisa bergerak. Dalam kegelapan, ia mendengar suara tawa yang mengerikan, dan bayangan hitam itu mulai memasuki tubuhnya. Dina merasakan sakit yang luar biasa dan kemudian kehilangan kesadarannya. Keesokan harinya, penduduk desa menemukan Dina tergeletak di ruang bawah tanah rumah tersebut. Mereka segera membawanya keluar dan mencoba menyadarkannya. Ketika Dina akhirnya sadar, matanya tampak kosong dan tubuhnya lemah. Ia tidak bisa mengingat apa yang terjadi setelah bayangan hitam itu menguasai tubuhnya. Sejak saat itu, Dina tidak lagi tertarik dengan hal-hal gaib. Ia meninggalkan desa dan tidak pernah kembali. Namun, penduduk desa mulai mengalami kejadian aneh setelah itu. Setiap malam, terdengar suara bisikan dan langkah kaki di sekitar rumah Pak Jaka, meskipun tidak ada yang berani masuk ke dalamnya. Desas-desus mulai menyebar bahwa arwah Pak Jaka telah merasuk ke dalam tubuh Dina dan kini menguasai desa. Penduduk desa merasa ketakutan, tetapi tidak ada yang tahu bagaimana cara mengusir roh jahat tersebut. Rumah bekas dukun itu tetap berdiri, menjadi saksi bisu dari kejadian mengerikan yang tidak pernah bisa dijelaskan. Dan setiap malam bulan purnama, kabut tebal menyelimuti desa,
Dan suara tawa mengerikan terdengar dari dalam rumah tua itu, seolah-olah Pak Jaka masih mengawasi desa dan siap untuk kembali kapan saja.